Salam budaya rahayu-rahayu. Untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas atau sedikit menanggapi video yang diupload oleh teman kita di channel YouTube Moksa Channel, bahwa dalam video itu mengatakan bahwa di tahun 65 itu banyak umat Hindu yang khususnya yang ada di Pulau Jawa itu, dan juga penganut kepercayaan yang ada di Jawa itu masuk ke salah satu agama tertentu di tahun 65 itu benar ya. Setelah tahun 65 itu, walaupun orang umat Hindu yang ada di Jawa itu berstatus KTP agama lain, tapi pada waktu tahun 65 itu masih banyak warga di masyarakat Pulau Jawa itu masih mengikuti ritual atau tata cara agama Hindu tersebut ya. Itu sampai di tahun 65 ke atas sampai ke tahun ke 85 itu masih masyarakat, walaupun KTP-nya sudah berbeda dengan apa yang diyakini dalam dirinya orang Jawa tersebut, itu masih dilakukan ya. Jadi masih membuat sesajen, membakar dupa dan lain-lainnya. Itu di Pulau Jawa itu masih banyak orang yang melakukan sesajen ya, walaupun kadang juga mengikuti acara kegiatan agama lain. Tapi ketika di lain hari akan mengikuti tata cara agama Hindu tersebut. Jadi seolah-olah penduduk orang Jawa tersebut di tahun 85 itu memiliki dua agama. Tapi yang diyakini atau yang dimantap ketika saya tanya kepada orang-orang tua pada saat itu, mengatakan bahwa dia masih yakin dengan agama Hindu Jawa tersebut. Di sisi lain mereka berstatus agama lain atau KTP kepercayaan lain tersebut, karena di tahun 65 ke atas tersebut itu orang yang seperti umat agama Hindu atau orang kepercayaan lokal yang ada di Jawa itu sudah dicap sebagai dianggap pendukung PKI pada waktu tersebut ya. Itu memang benar yang dibahas di channel YouTube Moksa Channel ya. Di channel YouTube Moksa Channel itu membahas tentang seputar agama Hindu yang ada di Nusantara. Jadi pembahasan di Moksa Channel tersebut tidak hanya membahas Hindu yang ada di Bali, tapi juga membahas tentang Hindu yang ada di Jawa dan juga seluruh Nusantara. Melanjutkan cerita saya tentang di tahun 65 itu, masyarakat yang ada di Jawa ya, seminggu sekali itu masih melakukan sembahyang di rumah sendiri, membakar dupa sendiri di rumah itu, karena mereka sudah bukan mayoritas, karena sudah menjadi minoritas ya. Jadi di tahun 85 itu mulai berangsur-angsur sedikit demi sedikit mulai menghilang, dan tinggal sampai sekarang masih juga yang masih mempertahankan seperti itu. Jadi di tahun 85 itu masyarakat Jawa khususnya itu masih melakukan ritual-ritual agama Hindu ya. Di sekitar teman-teman di tahun 85 atau yang masih mengetahui seperti itu, seperti orang-orang dulu itu masih melakukan, mau masak aja itu, kalau orang-orang zaman dulu masih gimana ya, sangat menghargai apa yang dimasak ya, dan juga menghargai makhluk hidup dan alam. Contohnya saya akan membuat contoh itu di tahun 85 itu orang-orang tua pada waktu itu ketika menanak nasi di dapur itu, setelah matang diambil sedikit, ditaruh di atas daun pisang yang dipotong kecil itu, terus ditaruh di dekat dapur ya. Jadi tujuannya itu dalam bentuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Dan tujuannya nasi sedikit tersebut dikasihkan ke
samping dapur itu supaya dimakan makhluk hidup, makhluk-makhluk kecil lainnya seperti itu ya. Itu masih ada di tahun 85. Mungkin teman-teman yang mengetahui seperti itu silahkan komen di bawah video untuk berbagi cerita ya. Selanjutnya di tahun 85 sampai tahun 90 itu orang-orang yang masih melakukan ritual-ritual tersebut itu berangsur-angsur menghilang atau sudah habis masanya, karena ketika orang tuanya masih melakukan ritual seperti itu, anak dan cucunya tersebut sudah mengikuti kepercayaan agama lain seperti itu, akhirnya hilang sedikit demi sedikit. Tapi bukan hilang sepenuhnya ya. Di Pulau Jawa itu masih banyak yang masih meneruskan adat budaya Nusantara atau kepercayaan agama-agama Hindu yang ada di Jawa itu sampai sekarang ya. Memang secara kita melihat secara nyata seperti ini kita tidak akan menemukannya, karena mereka itu memang sedikit lebih menutup diri ya, seperti itu. Jadi mereka punya alasan-alasan tersendiri, tapi yang penting mereka masih mempertahankan seni, adat dan budaya warisan leluhur di Pulau Jawa seperti itu. Yang penting mereka masih mempertahankan apa yang diwariskan oleh orang-orang zaman dulu dan masih dijalankan sampai sekarang ya, seperti itu, dan tidak pernah goyah sama sekali. Walaupun ada cobaan apapun mereka masih mempertahankan walaupun secara sembunyi, ibaratnya seperti itu. Padahal sebenarnya Indonesia itu sudah merdeka atau sudah punya hak seperti itu ya. Jadi saya akan menceritakan sedikit, akan bergeser ke tahun 65 ya, kembali lagi ke tahun 65 sampai ke tahun 70, agak mundur lagi ya, mohon maaf cerita saya dari maju mundur, mohon maaf ya. Jadi di tahun 67 ya, setelah tragedi gerakan 30 September itu di salah satu desa yang ada di Jawa tersebut, itu ada cerita yang agak menarik yang harus saya bahas di sini ya. Menurut saya menarik ya. Jadi itu satu lingkungan, satu RT waktu itu masih mempertahankan agama Hindu ya, karena sudah ibaratnya satu desa itu semuanya sudah kepercayaan agama lain ya, karena sudah mengikuti KTP tersebut. Tapi yang satu RT tersebut ya, itu masih mempertahankan agama umat Hindu Jawa di tahun tersebut ya. Waktu itu pengen membuat istilahnya kalau orang Muslim seperti langgar seperti itu, jadi dibuat untuk sembahyang orang satu lingkungan, satu RT tersebut ya pada waktu itu. Jadi ketika sudah dirundingkan dengan tokoh masyarakat di lingkungan desa tersebut, itu sudah disetujui, walaupun pembuatan tempat sembahyang pada waktu itu menurut ceritanya itu sangat sederhana banget. Intinya seperti kalau sekarang itu bikin masjid untuk satu orang, satu masyarakat, satu desa, kalau untuk agama Islam seperti itu. Jadi umat Hindu Jawa tersebut itu membuat tempat sembahyang untuk sembahyang warga lingkungan satu RT tersebut, sudah mendapat persetujuan dari masyarakat atau RT sebelah-sebelah di lingkungan tersebut ya. Tapi setelah jadi itu ditolak oleh warga ya, ditolak oleh warga atau mendapat intimidasi pada waktu itu. Jadi orang-orang satu RT tersebut itu tertekan. Jadi akhirnya mereka ikut masuk ke agama lain ya. Jadi mereka akhirnya yang dulunya mempertahankan KTP-nya atau tidak membuat KTP pada waktu itu, orang tersebut itu akhirnya daftar membuat KTP dengan kepercayaan agama lain. Dan akhirnya mereka secara sembunyi-sembunyi melakukan ibadah sembahyang umat Hindu dan juga mengikuti ibadah agama lain. Jadi ini kisah nyata. Jadi ada juga sampai sekarang itu ada orang Jawa ya, sampai sekarang itu juga punya dua keyakinan tersebut. Jadi saya itu ketika saya merantau di daerah Pemugan, di daerah
Saya pernah merantau di daerah Banjarsakah, Kelurahan Pemugan, Denpasar Selatan ya. Seperti itu seingat saya. Saya punya teman dari Kediri. Ini kisah nyata, ini benar-benar kisah nyata. Dan saya juga tidak tahu keberadaan teman saya itu sekarang di mana. Dia menceritakan kepada saya. Ya mohon maaf jika teman saya yang saya ceritakan ini tahu saya menceritakan kisahnya seperti itu. Jadi teman saya itu dari Kediri, Jawa Timur. Jadi di lingkungan tempat teman saya itu agama Islam dan juga agama Hindu ya di kampung tersebut. Jadi cerita teman saya ini benar atau tidak saya juga tidak tahu. Yang pastinya waktu itu menceritakan kepada saya waktu di Bali ya. Bercerita bahwa ketika ada acara sembahyang agama Hindu, dia juga ikut ke agama Hindu. Contohnya acara ada galungan, kuningan atau nyepi, dia ikut agama Hindu. Jadi ketika hari raya Idul Fitri atau dan lain-lainnya juga ikut agama Islam. Karena di situ itu satu tempat tinggal teman saya yang ada di Kediri itu antara Hindu dan Islam itu bersebelahan, dan di sana itu katanya juga guyub rukun. Tapi teman saya itu punya keyakinan dua agama. Tidak tahu kalau sekarang ya, mohon maaf buat teman saya yang dari Kediri itu yang pernah bercerita kepada saya. Jadi benar juga apa yang dikatakan orang-orang zaman dulu itu, orang-orang zaman dulu yang ada di Jawa itu mereka punya dua keyakinan yang harus dijalankan. Tapi dalam ketulusan hati ketika saya tanya ya, itu mengatakan bahwa dia tulus kepada agama Hindu seperti itu. Ya benar, memang Indonesia sudah merdeka ya. Mungkin teman-teman yang ada di Bali pasti akan mengatakan kita itu sudah merdeka, kita itu sudah punya hak. Jadi konsepnya tidak seperti itu teman-teman. Jadi yang tahu kondisi apa yang ada di Jawa itu ya orang yang tinggal di Jawa atau mengetahui seluk-beluk lingkungan tersebut ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya semudah seperti itu yang harus dikatakan bahwa kenapa mau sembah yang umat Hindu harus secara sembunyi-sembunyi. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Jadi orang yang melakukan sembahyang secara sembunyi-sembunyi itu dalam bentuk untuk menjaga kerukunan umat beragama atau menjaga kedamaian dirinya sendiri dan juga keluarga dan juga buat orang lain. Itu yang dikatakan oleh orang-orang yang melakukan sembahyang secara sembunyi-sembunyi tersebut ya. Jadi apa yang diceritakan di channel YouTube Moksa Channel seperti itu memang betul ya. Itu juga saya juga pernah melakukan penelusuran secara mandiri atau berkeliling dari pelosok-pelosok yang ada di Pulau Jawa. Memang kenyataannya demikian ya. Sampai sekarang itu yang namanya tradisi, adat dan budaya warisan leluhur yang ada di Jawa itu sampai sekarang masih dipertahankan oleh orang-orang Jawa ya. Jadi untuk adat dan kesenian itu sampai sekarang masih dipertahankan ya. Seperti ketika ada orang menikah seperti itu akan membuat sesajen-sesajen seperti orang-orang zaman dulu itu masih dijalankan sampai sekarang ya. Jadi orang-orang Jawa atau orang-orang yang sudah punya yang ber-KTP agama lain tersebut itu sampai sekarang masih mempertahankan ya yang namanya pembuatan sajen, sesaji itu yang di tempat umum ataupun di tempat di dalam rumah sendiri itu masih menjalankan seperti itu. Jadi itu kenapa melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Sekali lagi saya bilang untuk menjaga kerukunan umat beragama atau kerukunan di dalam lingkungan tersebut. 2000 sampai tahun 2023 saya akan menceritakan perkembangan umat agama Hindu seperti itu. Jadi mulai berangsur-angsur yang dulunya meninggalkan leluhurnya atau kepercayaan leluhurnya dulu itu mulai menampakkan diri atau mulai muncul kembali itu, dan sampai sekarang seperti ini kan ya sudah ada kemajuan pesat seperti itu.
Jadi walaupun sudah di Jawa itu kebangkitan Hindu di Jawa, di Nusantara itu bangkit, tapi memang betul di sisi lain masih ada umat-umat yang masih menyembunyikan siapakah jati dirinya yang sebenarnya, seperti itu. Jadi mereka sebenarnya bukan masalah takut mau memunculkan atau mau membuat persembahyangan di dalam rumah tersebut. Itu mereka ada sebagian yang mengatakan, berani mas, saya tidak masalah seperti itu, tapi lebih baik untuk menjaga kerukunan antar warga, antar beragama, saya lebih baik membakar dupa di kamar, seperti itu. Jadi ketika saya menelusuri tersebut, ya saya tidak bisa bicara banyak karena mereka sudah punya keyakinan atau sudah keputusan seperti itu. Ketika saya akan memojokkan atau berkata kepada mereka, kita itu sudah merdeka Pak, tidak usah takut-takut. Nah, takutnya kita itu menyinggung perasaan orang-orang tersebut karena mereka sudah menjaga warisan budaya Nusantara, budaya Jawa, ya seperti itu. Kita harus apresiasi atau diacungi jempol seperti itu, ya kita acungi jempol seperti itu. Mereka masih mempertahankan budaya Nusantara walaupun dengan gempuran-gempuran atau tekanan-tekanan lingkungan kakek neneknya dulu yang mempertahankan seperti itu, masih diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya sampai sekarang, ya. Jadi saya juga sempat berkomunikasi salah satu teman dari Jawa Timur, ya. Dia mengatakan atau pernah mengalami atau mengalaminya sampai sekarang seperti apa yang saya ceritakan dan apa yang dibahas di channel YouTube Moksa Channel, bahwa orang Jawa tersebut atau keturunan orang Jawa tersebut atau generasi yang sampai sekarang ini itu masih mengalami seperti itu, ya. Jadi melakukan sembahyang agama Hindu itu secara mandiri di rumah, ya seperti itu. Sebenarnya Indonesia itu sudah merdeka seperti itu, tapi ya gimana lagi, karena masih minoritas akhirnya masih melakukannya dan tetap semangat menjalankan sembahyang tersebut. Yang penting kita itu sesama lingkungan atau sesama umat beragama itu harus saling punya toleransi yang tinggi, ya, supaya saling menghormati kepercayaan agama lain. Jadi yang namanya kepercayaan itu akan tumbuh dari dalam hati yang paling dalam. Jadi menganut sebuah kepercayaan atau sebuah agama itu memang tidak bisa dipaksakan, ya, karena itu akan tumbuh dari dalam hati seperti itu. Jadi ketika ada orang mau mendirikan tempat ibadah untuk sembahyang dan pada di situ minoritas dan yang paling banyak itu mayoritas, kalau bisa untuk yang mayoritas itu memberi atau mendukung atau mensupport. Jadi kita itu harus sadar bahwa kita itu adalah hanya seorang manusia, itu di hadapan Tuhan itu hanya sebuah debu. Terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman yang menonton video saya. Jika ada salah kata yang tidak saya sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.